Oke, selamat pagi semuanya. Hai, hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya pagi ini pada saat jam 9:01 kita akan mulai secara on time, tapi memang hari pagi ini yang tampak masih guru-guru semua lebih banyaknya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar on time, kita akan memulai webinar kita pagi ini. Nah, ibu-ibu semua, bapak-bapak yang hadir di webinar Saint John pagi ini, apa kabarnya? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Kalau di TK, malah jawabannya harus lebih semangat lagi. Jadi kalau ditanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, Semangat, yes, semangat. Oh, ada lagi biasanya Bu Hen ya. Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Oke, tapi biasanya begitu. Oke. Nah, selamat pagi semuanya yang sudah hadir di webinar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Charlotte Priyatna yang sudah sangat akrab ya sebenarnya sama Saint John. Kita sih yang ngerasa begitu, Bu. Mudah-mudahan ibunya juga merasa begitu. Karena udah berapa kali kita sebenarnya ya ketemu di webinar Saint John. Nah, Ibu Charlotte juga untuk koordinator Sekolah Kristen Saint John, Pak Henry Sumual, untuk Bapak Ibu BPH, untuk semua orang tua hebat yang hadir dan mau ilmu pada pagi ini, juga semua guru-guru Sekolah Kristen Saint John yang sudah hadir pagi ini. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian kita. Kita mau cepat aja supaya kita nanti banyak dapat ilmunya nih gitu. Jadi makanya kita nggak pakai berlama-lama. Kita akan nyanyi Ada Satu Sobatku. Iya, karena kita punya sobat yang setia, yang bestinya kita nih, yang nggak akan meninggalkan kita waktu kita kebingungan bagaimana kita akan mendidik anak-anak kita. Nah, Dia selalu menemani.
Saya minta Pak Henry untuk membuka dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan dan Allah kami, suatu ucapan syukur dan sukacita bagi kami, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, atas perkenanan Engkau untuk kami boleh menjadi mitra-Mu ya Tuhan, untuk apa yang Engkau percayakan bagi kami, yaitu anak-anak yang Engkau kasihi dan juga yang kami sendiri belajar untuk mengasihi setiap mereka. Bapa dalam surga, kami juga bersuka cita karena Engkau berkenan untuk kami boleh menjadi pendidik, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas, tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak henti-hentinya selalu memperlengkapi kami. Dan pagi hari ini, biarlah juga Engkau Allah menolong setiap kami boleh mengikuti seluruh webinar parenting yang ada. Sehingga melalui webinar ini, melalui hamba-Mu, Ibu Charlotte Priyatna, kami boleh diperlengkapi lagi Tuhan. Untuk kami menjadi pendidik, menjadi pembina. Untuk kami boleh dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan, membimbing anak-anak yang Engkau percayakan bagi kami sebagai orang tua dan guru. Untuk kami boleh mengembangkan setiap pribadi mereka seturut dengan kehendak yang ada pada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Charlotte Priyatna, biarlah di dalam pertolongan Tuhan, Engkau memakai beliau untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi kami, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, supaya kami diperlengkapi lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Henry. Nah, semua yang hadir, Bapak Ibu, ya, sukses atau tidaknya anak di kemudian hari ditentukan oleh potensi yang dimiliki masing-masing anak, yang sangat penting bagi orang tua untuk membina hubungan yang baik dengan lingkungan. Orang tua pun perlu tahu seperti apa kepribadian buah hatinya, supaya dapat mencari cara mendidik yang sesuai dengan kepribadian anak, sehingga potensi anak dapat berkembang dengan maksimal. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan mendengar paparannya dari Ibu Charlotte yang seperti saya sudah bilang tadi, yang sudah sangat kita kenal, yang sudah sangat akrab dengan kita karena kita sudah cukup sering ya mengundang Ibu Charlotte. Saya persilakan Bu Charlotte. Silakan Ibu Charlotte. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Anggrek. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh diperkenan, diizinkan oleh Tuhan kembali belajar bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nah, saya akan share screen. Bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan kepribadiannya. Ya, saudara, kita suka mendengar ya, kalau ada orang tua bilang gini, ini anak kayak siapa sih? Nah, waktu tanya ini anak kayak siapa? Ini kayaknya bukan kayak saya deh. Kok begini sih? Ini bukan soal wajah, bukan soal bentuk, tetapi soal perilaku. Nah, saudara, ada satu quotes yang sering kita dengar. Like father, like son, like mother, like daughter. Saudara, yang pasti apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang ditiru, itulah yang dicontoh. Jadi kalau ada orang tua bilang gini, ini kayak siapa ini anak? Ya nggak usah jauh-jauh lah. Seperti apa kita di hadapan anak, maka anak akan meniru. Dan tentunya secara genetis ada nggak yang diturunkan? Ada. Jadi kalau punya bapak pendiam, jangan heran anaknya juga pendiam. Punya ibu yang cerewet, ya anaknya cerewet. Punya ibu yang periang, anaknya periang.
punya ayah yang cuek bebek, ya anaknya juga kira-kira nggak jauh-jauh dari situ. Jadi pernah ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya pastilah ya, bagaimana dia jatuhnya jauh di ujung, bagaimana cara jatuhnya, pasti jatuh dari pohon tersebut. Jadi apa yang kita miliki di dalam konteks kepribadian kita, anak-anak juga terpengaruh. Pasti anak-anak juga diturunkan. Jadi ayo mari kita mau belajar menerima anak apa adanya. Jadi tidak menolak, tidak reject. Aduh ini bukan saya banget deh. Ya kita lihat pasangan kita. Kita lihat orang tua kita. Jadi mungkin tidak hanya diturunkan dari papa mamanya, tapi juga bisa dari oma opanya, dari kakek neneknya. Ada satu buku yang ditulis oleh Dorothy Low Nolt. Ini suami yang pertama Mr. Low dan suami yang kedua Mr. Nolt. Jadi dia penulis dari sebuah buku yang sangat terkenal, Children Learn What They Live. Ya, jadi di dalam buku ini, saudara, ya dia sudah meninggal di tahun 2005 yang lalu. Ya, dia menulis anak belajar dari bagaimana mereka hidup. Jadi ketika mereka diperlakukan seperti apa, mereka akan jadi bagaimana. Jadi inilah pribadi yang dibentuk oleh lingkungan. Anak-anak jelas membawa kepribadian. Artinya ketika anak itu membawa sifat, membawa temperamen. Tetapi karakter dan sikap itu dibentuk dari lingkungan di mana dia dibesarkan. Nah, saudara, anak belajar dari apa yang mereka alami dalam kehidupan ini, ya. Kalau anak-anak hidup di dalam kritik, dia dikritik. Apa yang anak akan belajar? Anak akan belajar mengutuk. Jadi kalau dia isinya sumpah serapah, kata-katanya negatif, jangan heran kalau dia dibesarkan di dalam kritikan. Kalau anak dimusuhi, hidup dalam permusuhan, dia belajar melawan, dia memberontak. Saya tahu ada orang tua yang mendiamkan anaknya. Enggak diajak ngomong. Ini kalau cara orang tua marah tentu beda-beda ya. Tapi ada yang orang tua sedemikian rupa menghukum anaknya itu dengan didiamkan. Ya nggak heran kalau anak itu melawan, memberontak. Kalau anak hidup dalam ketakutan, maka mereka akan belajar menjadi kecil hati. Mereka akan belajar yang namanya cemas, gelisah, karena mereka ditakut-takuti. Ini juga salah satu yang biasa orang tua pakai. Metode mengancam, mengintimidasi supaya anaknya nurut. Tapi saudara, side effect-nya, ini impact-nya, kalau anak itu pencemas, anxiety-nya tinggi, ya nggak heran. Wong dibesarkan dengan ditakut-takuti. Kalau anak dikasihani, dikit-dikit kita bilang, aduh kesian ya, dia masih kecil, aduh dia capek, aduh dia sakit. Maka anak akan belajar mengasihani diri. Jadi dia juga akan self-centered. Anak yang punya self-pity, itu akan ngelihat dirinya sebagai korban. Kok saya digituin, kok saya diginiin. Jadi alih-alih dia perhatiannya kepada orang lain, tapi pusat perhatiannya justru kepada dirinya yang dia mengasihani diri. Kalau anak dicemooh, maka anak akan belajar jadi pemalu. Karena apa? Karena selalu yang diperlihatkan jeleknya. Setiap manusia tuh punya sisi jelek, punya sisi bagus.
Punya sisi positif, punya sisi negatif. Tapi kalau spot itu, ya, jadi kalau misalnya ibaratnya nih ya, kita punya daerah-daerah dark side, atau kita punya dot-dot titik-titik, ya, jadi ini kertas putih ya, tapi ada titik hitam. Nah, kalau titik hitamnya yang di spotlight, yang dikasih perhatian, maka jelas itu yang akan menjadi gambar dirinya. Jadi self-image-nya menjadi negatif. Kalau anak hidup dalam kecemburuan, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang iri hati. Nggak pernah merasa puas karena dia dibanding-bandingkan. Kok kamu nggak kayak dedekmu? Kok kamu nggak kayak kakakmu? Maksud orang tua memotivasi. Tapi hasilnya bukannya tuh anak jadi wah termotivasi, semangat, ingin maju. Enggak. Ada banyak anak ketika dia dibandingkan, malah yang ada iri hati. Malah yang ada rendah diri. Jadi tidak semua treatment itu menjadi positif. Kalau anak tumbuh dengan rasa malu, maka dia akan menjadi merasa bersalah. Karena apa? Tuh malu tuh. Kamu begini, kamu begitu. Kita ini mendidik anak. Dia malu. Itu hanya boleh kalau dia berdosa. Makanya kenapa guilty, rasa bersalah itu harus dikaitkan dengan dosa. Jadi nggak boleh dia merasa bersalah karena dia miskin, karena dia bodoh, dia kurang begitu. Nggak boleh. Karena apa? Karena sesuatu yang bukan dia lakukan. Misalnya katakan seseorang dia udah usaha, dia udah kerja keras, ya memang rezekinya belum datang. Ya nggak apa-apa. Kalau seseorang udah berusaha belajar, ya hasilnya pas-pasan atau masih belum lulus, ya nggak apa-apa. Justru dia harus merasa malu kalau dia nyontek, kalau dia korupsi. Jadi rasa malu kita itu hanya boleh dikaitkan dengan moral yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Sehingga guilty itu hanya timbul ketika memang kita berhadapan dengan Tuhan dan sesama ketika konteksnya moral. Maka rasa bersalah itu adalah yang lahir dari dosa. Jadi nggak boleh misalnya muka jerawatan jadi rasa bersalah. Ya rasa bersalahnya boleh kalau dia ternyata males, dia nggak rawat wajahnya boleh. Tapi karena tuh kamu malu tuh, muka kamu jerawatan gitu ya. Wah saudara, maka anak akan tumbuh dengan pribadi yang rendah diri. Dan dia akan mengutuki diri. Dan akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, kenapa wajahku seperti ini? Jadi saudara, anak juga belajar dari hal yang positif. Ketika dia diberi dorongan, maka anak akan belajar percaya diri. Ketika anak dipuji, dia akan belajar menghargai. Menghargai dirinya. Dan dia tahu dia berharga. Self-esteem. Self-esteem anak sangat ditentukan dari self-image. Self-image ditentukan dari self-acceptance. Jadi awal mulanya ketika anak itu diterima. Kemudian anak itu diberikan gambar dari penerimaan itu. Kalau dia diterima, dia pasti menganggap dirinya positif. Kalau dia merasa berharga, maka dia akan punya percaya diri. Jadi ini menjadi satu rangkaian di mana diawali dari penerimaan orang tua. Makanya tadi saya sebutkan, terima anak apa adanya, bukan ada apanya. Kalau anak diberi kemurahan pertimbangan, anak juga akan menghormati. Kalau anak dibiasakan untuk hidupnya berbagi, dia akan belajar yang namanya murah hati. Dia tahu hidup bukan untuk diri sendiri.
Kalau anak dibiasakan jujur, maka dia juga belajar mengatakan yang sebenarnya. Dan jujur itu nggak apa-apa. Sekalipun dia jujur atas kebohongannya, ya nggak apa-apa. Artinya itu awal mula pertobatan. Jadi ketika anak jujur mengatakan apa sebenarnya, jangan dihukum. Jadi kalau dia jujur bahwa dia sudah mencuri, kejujurannya tidak perlu dimarahi. Tapi tindakan mencurinya tentu diberi konsekuensi. Tapi jangan dia jujur, Anda marahin. Ya dia nggak berani jujur lagi lah. Karena dia tahu kalau dia jujur, dimarahin, ya dia akan memilih diam, dia akan memilih berbohong. Buat apa saya jujur kalau saya juga dimarahi? Kalau anak merasa diterima, maka dia juga belajar mengasihi. Karena waktu anak diterima, anak merasa dikasihi. Jadi waktu dia merasa dikasih, itulah yang menjadi efek berikutnya, yaitu dia akan mengasihi. Ketika dia dikasihi, kan dia menerima kasih. Nah, kasih itulah yang akan dia pakai untuk mengasihi orang lain. Ketika anak merasa didukung, maka dia akan menyukai dirinya sendiri. Ini penting sekali untuk dia boleh tumbuh menjadi pribadi yang dia menerima diri, mengasihi diri, lalu dia bisa menghargai diri. Bagian dari yang kita harus lihat, bahwa ketika dia menerima, mengasihi, menghargai, karena dia tahu Tuhan menerima, Tuhan menghargai, Tuhan mengasihi. Kalau anak merasa diakui, maka dia akan percaya dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Kalau anak merasakan toleransi, maka dia akan belajar sabar. Tolerance. Perbedaan di Indonesia itu sangat ragam sekali. Suku, agama, ya, etnis, dan kita dikaruniai keberagaman. Itu yang membuat kita sebetulnya punya tenggang rasa. Sehingga diharapkan bahwa keberbedaan ini sebetulnya akan saling melengkapi. Kalau anak merasakan keadilan, maka dia akan belajar bersikap adil. Kalau anak merasakan yang namanya persahabatan, maka dia tahu dunia di mana dia tinggali adalah menyenangkan. Dan mestinya ini menjadi dunia anak-anak kita. TK. Kalau TK saja sudah dipenuhi dengan persaingan, sudah diwarnai dengan permusuhan, seperti apa gambarannya tentang dunia ini? Jadi ayolah saudara, ketika mengasihi, dikasihi, mengampuni, diampuni, ketika dia berbagi, menerima, dan memberi, itu menjadi satu model di dalam kehidupan anak-anak kita. Yang anak-anak TK itu kan awal dari kehidupan. Kalau TK aja dia udah nggak mau hidup, dia udah malas hidup, istilahnya hidup segan mati tak mau, ini hidup dia tuh masih puluhan tahun ke depan. Dia baru hidup 5 tahun. Jadi Anda harus memberikan situasi, suasana kondusif. Di rumah, di sekolah, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi bagaimana dunia ini indah, sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Nah, jadi jangan khawatir, kata Robert Fulghum, ketika anak-anak tidak mendengarkan kita. Jangan khawatir, karena ada satu saat yang kita sudah katakan, satu saat akan muncul dalam ingatan. Tetapi justru khawatirlah kalau anak-anak itu memperhatikan Anda setiap saat. Kita ini kayak artis atau aktor di dalam film yang tiap-tiap hari ditonton oleh anak. Kenapa mami nggak begitu? Kenapa papa begini? Dia akan melihat, tadi saya bilang meniru. Tapi waktu dia melihat, dia menyerap.
semua apa yang kita lakukan. Anak belajar bukan dari apa yang dia dengar, tapi justru anak belajar dari apa yang dia lihat. Waktu dia melihat, itu copy paste-nya itu 100%. Waktu dia mendengar, mungkin hanya sebagian yang dia copy paste. Jadi Amsal 20 ayat 11, di sini dikatakan anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Saudara, anak-anak sudah kelihatan. Apakah anak ini bersih, apakah ini jujur? Yang artinya dosa masa yang akan datang itu tidak terjadi seketika. Bisa tolong di-mute? Ya, terima kasih. Jadi ketika anak kita satu hari menjadi koruptor karena melakukan korupsi, itu nggak serta-merta dia waktu besar itu jadi koruptor. Tentu anak tidak dididik menjadi penjahat. Saya percaya banget. Nggak ada orang tua menjadikan anak penipu. Nggak ada orang tua yang mau menjadikan anak penjahat. Tetapi ketika dia menjadi penjahat, ketika dia menjadi penipu, itu nggak terjadi semalaman. Itu mulai dari kecil. Dimulai dari mana? Ketika sekarang anak itu misalnya dipinjamkan mainan oleh tetangganya. Lalu begitu dia main, kok jadi rusak. Lalu orang tua si anak yang dipinjamkan, apa yang mengatakan? Ya itu mah apesnya kamu deh. Ya udah, kamu harus gantikan. Kamu harus ganti rugi. Belikanlah atau bayarlah sejumlah yang dia dirugikan. Iya Ma, tapi waktu tadi aku main kan sebetulnya aku udah tahu ini kayaknya ada retak-retaknya. Ya mau biar bagaimanapun. Kita punya resiko karena itu di tangan kita hancurnya. Tapi kalau Anda mengatakan begini, oh itu kan kamu dipinjemin mainan yang udah mau rusak. Jadi di tangan kamu pas rusak, ya kasih tahu dia aja. Kamu tuh pinjemin mainan saya yang udah mau rusak, curang ya kamu ya. Jadi pas di tangan saya rusak ya, supaya saya ngegantiin kamu ya. Oh apalagi udah ada paranoidnya begitu. Malah dia yang ngerusakin, dia yang lebih galak. Dia yang ngerusakin, malah dia yang marah-marah. Supaya apa? Supaya dia tidak dituntut. Supaya dia tidak diminta ganti rugi. Pernah nggak kita ngelihat ada situasi begitu ya? Ada orang yang justru utang lebih galak daripada yang diutangin. Daripada yang ngutangin, sorry. Jadi dia lebih galak karena itu bagian dari defense mechanism-nya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Waktu Anda mendidik anak, ada anak-anak yang sudah bisa kelihatan licik dari kecil, atau dia polos, ya ini licik dan cerdik cuman beda tipis. Jadi yang kita harus ajarkan kepada anak bagaimana dia tulus dulu seperti merpati. Kecerdikannya itu datang dari Tuhan. Sehingga kita nggak mau dia licik. Anak-anak yang licik pasti anak-anak pintar. Anak bodoh mah nggak bisa licik. Karena kelicikan harus cerdik. Tapi kecerdikan yang kalau tidak disertai dengan ketulusan, itu bahaya sekali. Maka orang-orang yang pintar, itulah yang menipu. Nggak ada orang bodoh menipu. Nggak kepikir dia untuk menipu. Tapi anak-anak yang pintar, ini justru Anda harus lebih hati-hati mendidiknya. Jadi sudah bisa dikenal bersihkah, jujurkah kelakuannya. Saudara, saya akan berikan satu klip saya.
Karena segala sesuatu nggak kita pandang sebagai sisi negatif saja. Di balik sisi negatif pasti ada yang positif. Bolehkah anak itu dilihat apa adanya, bukan ada apanya? Bolehkah anak itu dilihat dia sebagaimana adanya, sebagaimana Tuhan menciptakan dia? Dia diberi kemampuan-kemampuan, dia juga diberikan ketidakmampuan. Jadi jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lain. Jangan bandingkan anak dengan kakaknya atau dengan adiknya. Biasanya orang tua memiliki harapan yang sama, rata. Semua anak. Anda tidak boleh memperlakukan seperti itu. Kalau Anda melihat anak itu kertas putih yang kosong, Anda bisa menuliskan yang sama. Berarti 3 anak yang akan sama dong. Karena kertas putih tinggal ditulis. Anak Anda itu bukan kertas putih. Anak Anda tuh kertas berwarna. Dia punya warna masing-masing. Anak itu kertas yang berbeda-beda. Ada yang HVS. Ada yang kertas karton, ada yang kertas yang tipis seperti tisu. Ingredients-nya berbeda. Ya Anda bisa bayangkan kalau kertas itu berbeda-beda. Ada yang ditetesin air, sudah hancur. Ada yang ditetesin air, oh tinggal dikeringkan. Ada yang ditetesin air, nggak ngefek. Jadi ketika berbeda kertas yang satu dengan yang lain, Anda berarti memperlakukannya juga berbeda. Demikian juga anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini bahkan sudah membawa robekan-robekan di kertas. Karena anak-anak kita juga cacat, nggak ada orang sempurna. Dia sudah membawa bawaan-bawaan yang tidak sempurna. Jangan mengharapkan jadi sempurna. Pakailah melalui ketidaksempurnaan itu, pasti ada satu keunikan tersendiri. Karena segala sesuatu nggak kita pandang sebagai sisi negatif saja. Di balik sisi negatif pasti ada yang positif. Jadi marilah kita lihat yang positifnya. Jadi tergantung nanti dia akan jadi apa. Pasti Tuhan punya tujuan. Jadi dia diberi kemampuan karena ada tujuan. Diberi ketidakmampuan karena itu tidak diperlukan untuk tujuan itu. Jadi kita orang tua tidak perlu punya harapan bahwa anak serba bisa. Anak mampu segalanya. Anak harus bisa. Tidak perlu. Kita juga orang tua nggak bisa semuanya bisa. Kenapa jadi kita nuntut anak harus bisa? Ikuti terus. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita punya 3 anak, kita marahin, sama marahnya. Anak yang pertama kita melotot, dia melotot lagi. Anak yang kedua kita melotot. Kemudian dia udah mulai, aduh mama jangan begitu dong. Anak yang ketiga kita melotot. Mama kalau melotot, matanya keluar loh ya. Bayangkan ada 3 respon. Jadi memang berbeda. Tiap anak berbeda. Yang mana dari 3 anak Anda harus marahin? Anak pertama Anda keras, dia juga keras. Berarti tidak efektif. Batu ketemu batu mental. Anda harus jadi kapas kalau ketemu batu. Anak kedua nggak usah dimarahin, melotot aja dia udah ketakutan, udah nangis gitu ya, udah bertobat. Justru yang Anda harus marahin yang ketiga karena manipulatif. Dia berusaha membelokkan. Begitu kita marah, nanti mata mama keluar loh. Malah kita jadi ketawa. Jadi saudara, ayo kita lihat. Anak-anak berbeda. Mulai dari gendernya saja laki perempuan. Tuhan menciptakan manusia laki dan manusia perempuan. Pasti ada rancangan, ada tujuan Tuhan. Di dalam hidup anak-anak ini. Bentuk kepribadiannya juga unik dan menarik. Kenapa ada anak periang? Kenapa ada anak pemurung? Diam, nggak terlalu banyak tertawa tapi pemikir. Itu pun unik dan menarik. Saudara jangan mau semua anak jadi periang, ketawa sini, ketawa situ, tapi lupaan. Lalu habis 5 menit, ada baiknya tentu ketika anak ini baru 5 menit aja sedih, nangis, ketawa lagi. Ada baiknya. Tapi tentu ada buruknya. Berarti mungkin pertobatan dia tidak pernah sampai ke akar. Karena iya mami, sorry ya. Begitu lagi, begitu lagi. Jadi saudara,
Tuhan memberikan hati kepada setiap anak kita. Punya pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Nggak sama, ada yang hatinya besar, ada yang hatinya kecil. Ada yang emosinya kuat, ada yang emosinya lemah. Ada yang perasaannya, wah ini kalau kita bilang tuh kayak bemper gitu ya. Tapi ada yang baper. Ya tapi memang seperti itulah anak-anak. Ada yang strong willed. Oh kemauannya besar sekali dan kuat. Kalau udah mau itu ibaratnya yaitu kayak judul lagu Maju Tak Gentar. Ya. Pokoknya dia mau sesuatu dia akan perjuangkan. Tapi ada yang mudah dibelokkan. Ada yang mudah diarahkan. Lalu warna temperamen yang beragam. Nanti saya akan jelaskan di sini. Karakteristik pribadi tangki kasihnya juga berbeda. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk kepada yang anak bawaan lahir. Jadi ketika dia bawaan lahir, dia memiliki temperamen dan sifat yang dibawa sejak lahir. Jadi ketika dia sejak lahir ada temperamennya, bisa nggak diubah? Tidak. Hanya bisa dipoles. Jadi memang Tuhan berikan dia temperamen sanguin, koleris, melankolis, flegmatis, ya memang seperti itu. Dan itu ciptaan Tuhan dan indah semuanya. Ada nggak yang lebih bagus dari yang lain? Nggak ada. Tapi kalau misalnya anak kita sanguin, jadilah pribadi sanguin yang makin dipoles, yang makin menonjol kebaikannya dan kekurangannya makin hilang. Jadi bukan diganti, oh kalau gitu yang bagus koleris. Enggak. Jadi Anda lihat di sini, saya bikin tabel. Jadi anak sanguin sangat kuat di perasaan dan dia ekstrovert. Jadi bisa kebayang nggak tadi anak sanguin tuh yang baru 5 menit yang lalu nangis, sedih, tapi 5 menit kemudian udah bisa ketawa-ketawa. Dunia tuh bagi dia penuh dengan warna-warni. Kalau dia ada di sebuah pesta, anak ini akan kelihatan karena dia yang akan banyak bicara, dia yang akan banyak cerita, dia yang akan banyak bikin tertawa orang lain karena di mana dia ada, dia akan bikin suasana semarak. Dan anak-anak sanguin itu sangat menarik hati. Jadi dia tidak takut kepada orang lain, dan dia akan yang menghampiri orang lain. Jadi anak ini akan datang kepada guru, akan datang kepada teman untuk kenalan. Dia akan bilang, nama saya ini, gitu ya. Nama saya Jessica. Lalu kemudian dia akan ajak main-main yuk. Dimanapun dia berada, mau di mall, mau dimanapun. Makanya anak ini juga gampang diculik ya. Karena juga gampang dipengaruhi. Mudah mempengaruhi dan mudah dipengaruhi. Tapi ada melankolis. Si melankolis ini kuat perasaan, tapi dia tipe yang introvert. Jadi kuat di dalam perasaannya artinya apa? Dia peka. Dia akan mengamati sekeliling. Jadi kalau anak TK melankolis, jadi saya akan lihat dia nggak gampang cepat membaur. Dia akan menarik diri dulu, dia lihat suasana aman atau enggak. Kalau dia aman, dia baru pelan-pelan, dia datangin, baru dan dia lebih banyak sifatnya juga menunggu. Jadi memang anak ini nggak bisa Anda komporin untuk jadi cepet, jadi ayo dong kamu main tuh kayak si itu, wah tuh si ini anaknya tuh periang, kamu kok diem-diem begini sih? Nggak bisa, Anda mesti terima. Dia anak yang sangat kuat menganalisa. Ya, jadi menganalisa dan memang cenderung perfeksionis. Karena dia maunya sempurna. Heran ya, saya punya anak juga yang kedua itu. Dulu waktu kecil, saudara, waktu kalau saya bukain pisang, itu kalau pisangnya udah patah, dia nggak mau makan. Dia mau yang pisang itu sempurna. Kalau dia ambil biskuit regal yang bulat, itu kalau biskuitnya udah patah, dia akan taruh lagi, dia akan cari yang utuh. Dan itu tidak diajarkan. Saya tidak mengajarkan dia untuk, misalnya, kamu ambil yang bulat, yang utuh. Enggak.
Tapi seperti kayak dalam dirinya udah tahu, oh kalau yang utuh yang bagus. Jadi memang dia tumbuh menjadi pribadi yang memang dia mencintai seni. Biasanya anak-anak melankolis ya, yang sangat kuat di perasaan berarti kuat di seni. Ya, dia senang menggambar, bisa nyanyi, bisa main musik. Dan ia menjadi pribadi yang lebih peka dengan perasaan orang lain. Jadi kenapa banyak teman-temannya mencari dia? Karena dia mau mendengar. Jadi introvert, dia bukan seperti bintang yang dia akan bersinar. Mungkin dia diam-diam, tenang-tenang gitu ya. Bagaimana anak yang koleris? Kuat di pikiran, logik, dan ekstrovert. Anak-anak koleris ini yang saya bilang tadi. Kalau punya lagu theme song, maju tak gentar. Jadi dia akan mengejar apa yang menjadi mimpinya. Anda nggak usah takut. Anak seperti ini nggak punya motivasi. Justru motivasinya kuat. Kita justru mesti ngerem. Karena apa? Karena ibaratnya gini. Dia mau ambil di atas meja. Oh, dia akan ambil. Kalau dia kurang dapat meraih, dia ambil kursi. Dia akan naik. Nah, kalau kita pindahin dia ke lemari, barang itu ke lemari, oh dia akan cari tangga. Pokoknya apapun dia kejar. Nah, inilah anak koleris. Ekstrovert, kelihatan sekali kalau dia marah. Dia mau apa juga dia akan nyatakan. Jadi, baik nggak? Tentu saja baik. Biasanya anak-anak ini jadi pemimpin. Saya melihat anak-anak koleris di TK ya. Dia nggak nyuruh temennya ikutin dia. Dia lari aja, dia lari keliling. Itu temennya 1, 2, 3 itu ngikutin. Kayak ada magnetnya. Si sanguin juga punya magnet. Tapi magnet yang lain, koleris itu punya magnet yang lain. Jadi anak-anak koleris itu biasanya akan tumbuh menjadi pemimpin. Bagaimana dengan anak flegmatis? Kuat di pikiran dan introvert. Jadi biasanya cuek. Enggak terlalu kelihatan, menonjol. Tapi anak ini menyenangkan. Karena enggak marah-marah gitu ya. Enggak pemurung. Pelawak-pelawak tuh muncul dari pribadi flegmatis. Enggak baperan. Ya. Karena orang-orang flegmatis ini orang-orang yang, waduh, kalau buat dia mah life is beautiful. Hidup itu indah. Kalau dia dapat jelek ulangan juga, nggak apa-apa mami. Ini jelek, banyak kok yang masih jelek. Nanti juga bisa, bagus. Yang kelihatannya nggak ada motivasi. Tapi buat dia, hidup tuh nggak rush, nggak terburu-buru. Santai aja. Sebetulnya dialah yang kelihatannya akan lebih berbahagia. Ya. Nah, saudara, bagaimana lingkungan? Ada 2, kalau tadi temperamen dan sifat yang dibawa. Kalau ini karakter dan sikap. Jadi karakter dan sikap, siapa yang membentuk? Lingkungan. Jadi anak-anak kita tuh pribadinya, kepribadiannya, itu bukan semata-mata yang dia bawa. Yang dia bawa tadi temperamen dan sifat. Tetapi lingkungan membentuk kepribadian dia. Ya, jadi persona ya, topeng ya. Pembentukan kepribadian, personality. Nah, saudara, 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi ketika dibentuk dari lingkungan, apa yang dibentuk? Kalau bukan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan. Itu udah cukup. Buat apa dia menjadi terkenal? Aduh, terkenal bisa tercemar juga ya. Bagaimana dia hebat, tetapi dia nggak takut sama Tuhan. Justru mengerikan. Dia nggak diperkenan oleh Tuhan. Dia tidak disertai oleh Tuhan. Ujungnya pasti kehancuran.
Nah, jadi saudara, ini tangki kasih. Jadi bagaimana tiap anak saya membaca pribadinya itu seperti sebuah bowl. Ya, sebuah tangki. Ada tangki besar, ada tangki kecil. Jadi ada anak yang gampang puas. Kita perlakukan seperti ini, dia udah senang. Tapi ada anak yang tangkinya besar. Kita harus punya effort untuk mengisi tangki itu. Ada yang tangkinya tipis, tebal. Nah, ingredients-nya macam-macam. Nah, bagaimana kalau terluka? Ini bocor, saya sebut bocor ya, itu seperti terluka dan bagaimana kita tambal, itu dipulihkan. Jadi ada tipe anak yang seperti karang. Kaca, karet, dan kaleng. Nah, kalau saya gabungkan tadi dengan tipe temperamen, ya, jadi tipe kaca ini kira-kira adalah tipe yang seperti anak melankolis. Dia mudah terluka, mudah kecewa. Kalau udah bocor, sulit ditambal. Jadi kaca itu kalau udah bocor, bagaimana nambelnya? Walaupun tipis, ada retakan tipis. Tapi bagaimana menambalnya sulit sekali. Dan kalaupun anak kita kaca, ya kita nggak bisalah jadiin dia karet. Paling jadiin dia kaca tempered, kaca yang tebal. Jadi jangan kaca yang tipis. Bukan kaca kristal. Nah, demikian juga ketika kita punya anak karet. Ya, karet ini kebalikannya. Ini anak flekmatis. Dia sulit bocor. Karet itu mau bocor gimana ya? Karena ya misalnya katakan kayak ban. Ya, makanya dijadikan ban mobil karena nggak gampang bocor. Tapi kalaupun bocor, itu mudah ditambal karet itu. Nah, jadi anak-anak flekmatis, anak-anak yang nggak gampang dia terluka. Tapi kalaupun terluka, dibaik-baikin sebentar, ya udah. Dia juga lupa lagi. Nggak akan diinget-inget. Nah, bagaimana tipe karang? Ya, ini saya sebetulnya kepingin ngomongnya batu gitu ya. Batu karang. Ada nggak sih pribadi kayak gini? Waktu saya memikirkan batu ya, karang itu adalah tipe anak baik. Tapi anak-anak koleris ya. Anak-anak yang sulit ditambal. Tapi sulit sekali bocor. Jadi begini, untuk terluka nggak gampang. Ya ini anak baik ya. Anak baik. Tapi begitu dia kecewa, itu akan diingat seumur hidup. Saya pikir gini, ada nggak sih orang kayak gini? Ada ternyata. Ada seorang ayah bilang, Bu, saya tuh tipenya karang loh, Bu. Saya tuh anak baik. Sampai waktu satu ketika SD, dia bilang, saya tuh dimarahin sama papa saya di depan teman. Padahal kesalahannya saya lupa, kesalahan yang kecil. Tapi kok kayaknya mungkin karena papahnya lagi kesel, jadi dia dimarahin abis-abisan. Jadi ketika dia dimarahin abis-abisan, dia sakit hati. Waktu dia sakit hati, dia bilang dia nggak jadi lebih jelek. Dia jadi lebih baik untuk menunjukkan ke papahnya. Nah ini anak-anak koleris ya. Dia bantu jaga toko, jadi rajin. Tapi dia menyimpan dendam itu. Jadi dia bilang sampai hari ini, Bu, hubungan saya sama papa saya jauh. Sekarang papa saya tinggal sama saya. Tapi kami jarang bicara. Ingatan itu masih nempel, dia bilang. Wah, saya bilang itu kan pasti udah terjadi puluhan tahun yang lalu ya Pak. Papahnya Bapak aja juga udah nggak ingat. Kenapa Bapak masih mengingat-ingat? Jadi buat dia sesuatu yang unfair. Ya kalaupun mestinya kita tahu ya papanya bisa minta maaf, ini rekonsiliasi bisa terjadi. Tapi bagaimana dengan ayah-ayah yang zaman dulu boro-boro orang tua minta maaf? Karena orang tua nggak pernah merasa juga, ini kan tujuan saya mendidik, tujuan saya baik, ya betul. Tapi nggak semua caranya tepat. Nah yang tipe kaleng,
Yang mudah ditambal, mudah bocor. Itu yang saya bilang tipe sanguin ya. Jadi gampang nih terluka, tapi ya gampang juga dibaik-baikin ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh situasi, oleh suasana. Saudara, Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik menurut jalan yang patut, makanya nggak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, ada seorang bernama Khalil Gibran, dia seorang penulis ya dari Libanon, dia Kristen Ortodoks. Jadi dia katakan anakmu bukanlah anakmu. Ya, dia itu hanya lahir melaluimu, bukan berasal darimu, tapi dia dan juga bukan milikmu, dia milik Tuhan yang dititipkan, yang dipercayakan. Dan dia bilang, you are the bows from which your children. Engkau busur, as living arrows are sent forth. Saudara, ingat di dalam Mazmur 127, anak-anak kita itu adalah milik Allah. Bukan milik kita. Anak-anak kita seperti panah yang dilepaskan ya oleh sang pemanah. Siapa sang pemanah itu? Jelas Tuhan. Di sini dikatakan kaulah busur dan anak-anakmu lah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu, dia merentangmu ya dengan kekuasaannya. Hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Jadi anak adalah milik Tuhan yang diciptakan untuk sebuah tujuan. Orang tua menjadi kawan sekerja Allah. Kita guru-guru kawan sekerja Allah. Dan anak adalah panah kehidupan yang akan diasah, dilepas supaya melesat pesat. Sehingga kitalah guru orang tua, busur. Jadi kita busur, anak kita anak panah, yang melalui busur, anak ini dilepas. Tapi busur itu harus direntang, harus di-stretch. Sakit nggak di-stretch? Sakit lah. Di-stretch. Dan sang pemanah ini akan melepaskan busur dari melepaskan anak panah dari busur yang direntang di tangan sang pemanah. Ketika Tuhan memberi Anda anak, artinya memberi sebuah kepercayaan. Dan ketika Dia memberi kepercayaan, pasti Anda diberi kemampuan. Ketika Anda diberi kemampuan, pasti Anda diberi kekuatan. Itu udah satu paket. Jadi kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan yang akan Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memiliki anak kita. Bukan kita, kita cuma dititipkan saja. Dia berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jadi ketika Tuhan mati di kayu salib. Dan Dia menebus kita, anak-anak kita dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Berapa nilai anak-anak kita? Sebesar, senilai darah Kristus di kayu salib. Itulah harga. Bukan karena dia pandai, bukan karena dia cantik, bukan karena dia baik, bukan. Karena Tuhan sudah menebus dia. Dan Tuhan memandangnya begitu berharga. Jadi orang tua harus menghargai pribadi setiap anak. Sebagai individu. Jadi nggak usah dibandingkan dan dipertandingkan. Rumah itu bukan arena pertandingan. Jadi seorang individu yang diciptakan sesuai dengan peta teladan Allah. Gambar dan rupa Allah. Orang tua harus menghargai anak sebagai ciptaan Tuhan yang bernilai. Sehingga Tuhan mau mati bagi dia. Apapun kondisi anak-anak kita.
Mau anak kita mengalami kekurangan ini, kekurangan itu, keterbatasan ini, keterbatasan itu, dia tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau mati bagi anak kita. Orang tua harus memandang setiap anak sebagai total person dan memperlakukannya personal. Jadi anak kita tuh bukan seragam, tapi beragam. Nah, tiap anak diciptakan unik, berbeda dengan yang lain. Roma 12 ayat 4-6. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Pujiannya sama, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Apa Tuhan katakan? Hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi yang dipuji bukan amount, bukan jumlah, bukan nominal. Tapi ketika dilakukan dengan maksimal. Jadi tiap anak berbeda. Orang tua harus menyadari keunikan tiap anak. Karena dia diciptakan di one and the only. Satu-satunya. Nggak ada duplikat. Orang tua tidak membanding-bandingkan. Karena anak-anak diciptakan berbeda. Sehingga orang tua harus menerima keberadaan setiap anak. Sesuai dengan kemampuan, kecerdasannya, latar belakangnya beda-beda. Guru juga harus melihat begitu. Nggak bisa kita bandingkan, kok kamu nggak kayak gitu, kok kamu nggak kayak ini. Lah keluarganya beda, kecerdasannya beda, latar belakangnya beda. Anda lihat kita mengenal namanya multiple intelligences. Beda-beda. Semua anak cerdas, tidak ada anak yang bodoh. Tapi cerdasnya di mana? Dia nggak cerdas di matematika, nggak apa-apa. Karena memang Tuhan nggak mau jadiin dia saintis. Dia nggak dijadikan untuk sesuatu yang matematika itu dibutuhkan, karena dia akan jadi penyanyi. Lalu ya kan, tapi dia mesti bisa ngitung, Bu, nanti honornya berapa? Oh, dia udah punya manajer. Tenang aja. Oh, dia jago sekali masak. Ya tapi kan dia mesti bisa menghitung. Ya, nanti dia akan punya orang-orang, dia punya akuntan, dia punya apa yang akan mendukung. Jadi fokuslah di kelebihannya, di kecerdasan yang Tuhan berikan. Karena tiap anak diciptakan dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Karena kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu digaris bawahi. Tujuannya adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam panggilan yang Allah berikan. Jadi ketika orang tua menyadari bahwa anak diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelum anak dilahirkan, orang tua nggak bakal khawatir. Nanti anak saya jadi apa? Bagaimana nanti? Ya nanti bagaimana? Ya bagaimana nanti. Jadi saudara, ayolah, nggak usah khawatir. Orang tua harus bekerja sama dengan Tuhan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Tuhan sudah hadir di masa depan anak ini. Sehingga apa bagian kita? Bagian kita maksimal mendampinginya. Untuk menemukan panggilan Tuhan atas hidupnya. Tuhan punya kehendak. Jadi jangan khawatir. Mari kita mendidik anak sesuai dengan keberadaannya. Untuk menjadi pribadi yang berharga di mata Allah yang menciptakannya. Sampai di sini kita akan masuk ke tanya jawab. Silakan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Charlotte, boleh langsung bertanya atau lewat chat boleh juga. Nah, nanti di akhir acara akan ada hadiah menarik, saya mengingatkan lagi. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya?
Oke. Belum ada. Ada malu-malu ya Bu Anggrek ya? Iya, kayaknya pada malu-malu. Oke, bagi Boleh, Bapak Ibu boleh di chat yang kok, di chat. boleh di Kalau chat, malu, boleh tapi raise secara hand. langsung boleh. Mau tanya. Oh, ada yang mau tanya. Saya mau tanya, Bu. Silakan, Mama Victoria. Iya. Iya, Bu, pagi. Saya mau nanya gimana kiatnya supaya tidak main tangan ke anak, Bu. Ya, terima kasih. Gemes ya, Mam? Iya. Tangan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita jelas untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk masak, untuk membelai, untuk melakukan sesuatu yang maksudnya berkarya. Ini tangan. Makanya Tuhan kasih 10 jari supaya kita bisa membentuk. Ya, melalui tangan. Tapi kalau tangan yang Tuhan ciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, lalu kemudian karena tentunya tadi gemes, nggak sabar, ya, membuat kita pengen marah, jadilah tangan ini kita pakai untuk pekerjaan tidak baik. Masalahnya, ketika kita mukul, kita sedang mengajarkan anak untuk mukul. Itu yang dikatakan oleh Dorothy Lonold ya. Jadi dia bilang kalau anak hidup di dalam kekerasan, ya anak akan menjadi keras kan. Bukan menjadi lembut. Satu hari dia akan pukul temannya, dia akan pukul adiknya. Mungkin dia nggak bisa pukul kita. Yang kedua, yang anak lihat, saya ini tidak berharga. Saya ini buruk. Saya ini jelek. Sehingga mama membenci saya. Jangan sampai kemarahan kita dibaca oleh anak sebagai bentuk kebencian. Karena harusnya kan marah kita adalah marah yang mendidik. Bukan marah yang melampiaskan kemarahan. Kalau kita gemes, nggak sabar, pengen ngelampiasin, lebih baik kita tarik diri. Kita ke kamar, kita mau nangis, tutup bantal, kita mau menjerit, kita mau berdoa, kita mau apapun. Ya, tinggalin dulu. Kalau perlu minum air 2 galon, ya, supaya padam amarah kita. Karena kalau tidak, amarah kita akan digunakan oleh iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menggunakan kemarahan kita sehingga membuat anak kita menjadi luka. Nah, tadi saya sebutin tangki kasih ada karang, ada kaleng, ada kaca, ada karet. Iya kalau anaknya karet, yang dipukul dia bisa membal lagi. Kalau anaknya kaca, hancur, dipukul. Dan bagaimana Anda memulihkan? Nggak mudah. Atau seperti karang, kalau udah bocor, ampun deh. Udah nggak bisa maksudnya ngebenerinnya lagi, ngebenahinnya setengah mati. Jadi, anak sekarang, saya harus gambarkan kayak gini. Kalau zaman dulu, saya tuh, S1 saya masih pakai mesin tik. Mesin tik tuh dipencet, ditekan gitu ya. Tapi kalau kita pencet huruf A, yang keluar A. Nggak canggih. Tapi kuat nggak? Kuat. Mesin tik tuh puluhan tahun masih bisa dipakai. Mesin tik mertua saya dari tahun berapaan? Dari tahun 40-an. Itu sampai sekarang masih bisa. Pencet huruf A, ya keluar A. Tinggal diminyakin, dibersihkan. Tapi anak sekarang ibaratnya iPad.
iPad mah nggak usah ditekan, nggak usah dipencet, tinggal digeser, disentuh. Kalau disentuh huruf A, itu keluarnya auto text. Bisa berupa kata-kata yang tinggal kita pilih, karena kata-kata yang sering kita gunakan. Misalnya ada kata apakah, adalah gitu ya. Tinggal kita pilih. Tapi kalau iPad ini jatuh, maka iPad ini hancur. Jadi beda zaman. Kita hidup, kita besar di 1900 sekian. Abad 20. Tapi anak-anak kita lahirnya abad 21. Ini adalah Gen Alpha. Anak-anak Bapak Ibu generasi Alpha. Mungkin Ibu Bapak di generasi Y, ya, Gen Y atau Gen X atau apapun gitu, tapi beda generasi. Ya. Jadi kalau gimana kiat-kiat supaya kita nggak mukul? Pertama-tama singkirin dulu alat-alat yang kita pukul. Yang kedua, kita sendiri coba bicara sama anak. Jadi kalau misalnya dia ngomong, kita bentak. Nah, makin dibentak dia makin bebal. Jadi kita ngomong nada rendah. Jadi kalau biasa nada tinggi, sekarang nada rendah. Lalu eye to eye. Jadi mata sama mata harus ketemu. Ini mama kasih tahu. Ya, kamu harus makan, kamu harus mandi. Jadi justru kasih nada yang rendah. Ada anak-anak yang keras justru mesti dilembutin. Yang tadi saya bilang batu harus ketemunya sama kapas. Kalau batu ketemu batu mental. Ya. Kira-kira itu, Bu. Ya. Oke, next. Asin, tegas. Dan ditegain. Tegas, tega, teguh. Nah, udah. Itu aja, Bu. Jadi kalau sekarang Ibu bilang misalnya jam 3, harus jam 3. Jangan dia mau, Mama please, aku mau main. Enggak, tetap jam 3. Ya. Sekarang misalnya kita bilang main 1 jam. Ya. Ini maaf ya, ini udah 1 jam. Mama ambil. Dia nangis kan? Ya, dia marah. Enggak apa-apa, memang itu harus dilalui. Kita masa anak nggak boleh nangis? Ya bolehlah dia kecewa. Ya kamu kecewa ya. Ya nggak apa-apa. Hidup tuh emang begitu ya nak. Ya masih kepengen, masih mau, tapi ya nggak bisa. Ya nggak semua sesuai dengan harapan. Ya ini mama ambil. Lalu sekarang jelaslah kalau ibu cubit ya dia nyubit. Kan ibu udah nyubit dulu. Ibu udah ngajarin bahwa boleh nyubit. Makanya sekarang kalau ibu mau dia nggak pakai cubit, pukul dan sebagainya, ibu bilang di rumah ini nggak ada cubit, pukul, tampar, jitak, apalagi sentil, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kamu juga nggak boleh. Mama juga enggak. Jadi kalau dia mau pukul, pegang tangannya, Bu. Sambil lihat, nggak pukul. Ya, nah ibu dengan tegas. Punya otoritas. Ya, kalau dia pukul, ibu pukul lagi, dia pukul, ibu pukul. Namanya pukul-pukulan. Ya. Nah, ini namanya saling memukul, bukan saling mengasihi. Jadi kita yang bikin aturan. Itu anak saya dulu pernah ngomong juga, dia bilang, saya berhenti mukul karena papa ngomong gini, papi, maksudnya suami saya. Di rumah ini tidak boleh ada yang memukul, termasuk papi. Papi nggak akan pukul, papi berhenti pukul, papi harap kalian juga berhenti pukul. Dan itu dilakukan. Sampai sekarang anak saya ngedidik cucu, nggak pernah pukul. Nggak pernah pukul, tapi ketika misalnya dia mau sesuatu, dia ngambek, ya udah didiemin aja di sampingnya gitu. Tapi nggak dengan kekerasan. Karena sekarang didik anak beda. Kalau zaman dulu mah kita dipukul, tetangga juga dipukul, teman sekelas dipukul. Semua juga begitu. Jadi kita nggak akan sakit hati. Sekarang kalau kita mukul, anak kita bisa lapor ke Komnas HAM. Ya. Jadi memang bukan itu lagi caranya. Udah harus berbeda. Ya. Sekarang Bu, tegas. Tegas aja.
Untuk selanjutnya kita lihat yang di chat dulu ya. Untuk Mama Christian Jason tunggu dulu ya. Karena yang di chat tadi udah ada dulu. Lebih dulu dari Hanesa dan Salva. Saya mau bertanya bagaimana mengatasi anak yang beda 2 tahun yang saling cemburu. Saya akan kewalahan mengatasi kecemburuan anak saya. Kecemburuan itu sudah ada sejak zaman Kain dan Habil, ya. Ada yang disebabkan juga oleh orang tua. Waktu itu kasus Yakub dan Esau. Ada Yusuf dan saudara-saudaranya. Peran orang tua itu penting sekali. Kenapa bisa cemburu? Karena anak merasa nggak adil. Lalu memang gini, siapa sih yang bisa adil? Kita mah manusia nggak bakal bisa adil kecuali Tuhan. Nah, di dalam ketidaksempurnaan kita jadi orang tua. Misalnya kita punya anak, si adik yang kecil yang memang lebih banyak butuh perhatian. Karena bukan dia kecil, mungkin dia sakit-sakitan. Mungkin dia apa sehingga kita perlu. Biasanya kan orang tua tuh yang kepada anak yang penyakitan, anak yang lemah, perhatian itu lebih banyak. Nah itu membuat anak-anak lain merasa, loh kok saya nggak diperhatikan. Nah ketika Anda nih punya anak lahir ya, ini misalnya adik yang lahir. Itu kan tanpa sadar tuh semua fokus kita ke dia. Jadi ketika fokus kita ke dia, ya itu tuh sama seperti gini katanya. Kalau orang tua bawa adik bayi lahir pulang ke rumah. Sama seperti suami bawa pulang istri baru ke rumah. Jadi kayak gini, oh mah mulai hari ini kita kedatangan anggota baru di rumah kita. Sebagaimana papa sayang, mama juga harus sayang. Nah sama ketika si mama juga bilang, ini kita kedatangan anggota baru ya kak. Sebagaimana mama sayang kepada adik, kakak juga mesti sayang sama adik. Jadi dia punya insecurity. Ya, rasa tidak aman. Ini saya nggak bakal disayang lagi. Sayangnya pasti akan ke si adik. Belum lagi nanti orang lain datang bawa hadiah buat si adik. Makanya saya selalu ingatkan, kalau ngunjungin orang yang baru melahirkan, sebaiknya Anda kasih hadiah kepada yang kakaknya. Selamat ya, sudah jadi kakak. Jadi bukan kepada si adik, adiknya mah nggak ngerti, mau dikasih hadiah juga. Jadi yang lebih penting yang ngerti. Ini jangan datang-datang, aduh hidungnya lebih mancung ya ini ya, aduh lebih putih ya. Lebih mancung, lebih putih dari siapa? Jadi dibandingkan, compare. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau Anda biasa punya waktu, misalnya katakan 2 jam main dengan si kakak. Waktu si adik lahir, jangan 2 jam itu hilang. Jadi 2 jam itu tetap main sama si kakak. Lalu ibu pasti nanya, gimana saya dengan si adiknya dong? Kan si adik mesti saya susuin, mesti saya temenin, mesti saya gendong, mesti saya. Betul. Jadi waktu 2 jam kepada si kakak, 2 jam dengan si kakak, and then waktu sama si adik, si kakak dilibatkan. Sini kak, duduk di sini, kamu nyanyiin ya supaya dedek bisa tidur. Nih ya beda 2 tahun kan, kak ambilin ininya ya kak, coba ambilin bedaknya kak, ini dedek ngompol pipis. Kak mau bantu nggak kak? Ini mama ini pegangin ini ya, jagain ini ya. Si kakak dilibatkan. Jadi seolah-olah waktu untuk si kakak jadi nggak berkurang. Ini jangan dengan si adik yang terus-menerus. Ini satu bab sih. Maksud saya satu tema ya. Kalau saya panjang lebar tinggi dalam, nanti yang lain nggak kejawab. Kira-kira gitu dulu Bu Anggrek. Bu Charlotte, nah selanjutnya pertanyaan secara langsung dari mamanya Christian. Jadi kita antara yang langsung sama yang chat ya, secara bergantian ya. Silakan Mama Christian. Terima kasih Bu, selamat pagi Bu Charlotte. Saya mamanya Jason. Kurang kedengeran Mama Christian, boleh lebih kuat? Selamat pagi Bu Charlotte.
Ya. Saya punya anak itu umur mau 7 tahun. Jadi Suaranya masih Suaranya tidak nggak terdengar, Bu. kedengeran, Mama Christian. sudah kedengeran? Lebih kuat lagi? Masih belum? Itu udah volumenya yang paling besar ya, Bu? Sudah. Lebih didekatkan aja kali, Mam. Oke, maaf, saya ini aja deh, saya teriak-teriak aja deh. Begini, Bu. Jadi saya itu punya anak laki-laki 2 orang. Memang saya tidak kasih mereka untuk nonton TV terlalu lama atau YouTube terlalu lama. Jadi kalau untuk yang saya bingungnya itu begini, Bu. Jadi dia itu bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang di luar dugaan kita gitu. Jadi kalau misalnya dia minta sesuatu ke saya, terus saya bilang nanti dulu atau saya nggak ikutin maunya dia akan bisa bilang, Mama gimana sih? Mama tuh udah dikasih Tuhan anak, harusnya Mama bersyukur. Terus Mama tuh harusnya urusin ini anak, begitu loh. Yang saya juga kadang saya tanya dia, Abang tahu dari mana itu kalimat-kalimat seperti itu? Nggak tahu dari mana-mana, mah. Tahu aja sendiri, begitu loh, Bu. Jadi saya tuh kadang kebetulan opungnya juga tinggal sama saya kan. Nanti kalau misalnya kita pulang dari mana gitu, dia pegang mainan baru. Terus nanti opungnya akan bilang, Jason dari mana kok mau beli mainan terus? Apaan sih Opung? Ini kan duit papa mama Jason. Kenapa itu kan bukan urusan Opung begitu. Jadi saya tuh nggak pernah yang dia tonton saya tahu, yang dia lihat di gadget juga saya tahu, saya kontrol semuanya. Tapi yang saya bingung kenapa itu kalimat-kalimat hal-hal yang saya aja nggak kepikiran dia akan ngomong begitu bisa keluar dari mulutnya gitu loh. Gimana mengarahkan anak seperti ini ya, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, jadi rupanya kan anak kita ketika dia menangkap sesuatu, itu kan nggak hanya copy paste. Di otak diolah. Jadi ada cara berpikir konvergen, divergen, analisa, sintesa, itu semua berproses. Saya juga heran kenapa cucu saya baru 3 tahun. Waktu dia bilang sama maminya, Mami, itu kalau yang pink itu perempuan yang suka warna pink. Kalau laki-laki nggak suka, oke. Berarti Mami perempuan, iya. Oma perempuan, maksudnya saya, iya. Tapi Oma nggak suka pink. Kenapa Oma nggak suka pink? Mamanya tanya. Padahal dia ini, ya Oma nggak suka pink sebab Oma rambutnya pendek. Oma perempuan laki, perempuan, tapi dia rambutnya pendek, jadi dia tidak suka pink. Itu siapa yang ngajarin? Jadi nggak pernah ada yang ngajarin kan. Tapi dia mungkin ambil kesimpulan ketika saya nggak pernah pakai, ya bukan nggak pernah sih, maksudnya jarang sekali pakai pinky-pinky begitu kan. Nah jadi kesimpulan itu dia peroleh dan logika berpikirnya benar. Ya, tetapi sekarang begini loh, ketika dia bilang sama Opung, Opung nggak usah ngurusin, ini uang juga uangnya papa mama saya gitu kan. Benar gitu, benar. Tetapi sekarang begini, sini mama kasih tahu. Bukan begitu jawabnya. Ya, bilang aja, Opung, ya, ini saya dibelikan mainan karena mama papa sayang sama saya. Tapi saya juga akan jaga kok mainan ini. Saya nggak setiap hari beli mainan. Ini kita main sama-sama yuk, Opung gitu. Jadi diajarkan bagaimana sopannya. Jadi bukan cara berpikirnya. Cara berpikirnya memang, semua anak memang harus diurusin. Oh betul, semua anak pemberian Tuhan, anugerah Tuhan harus diurusin. Tetapi justru karena harus diurusin, maka enggak harus hati-hati. Enggak bisa semua permintaannya diikutin. Kalau semua permintaannya diikutin, anak itu jadi nggak tahu mana yang penting, mana yang butuh, mana yang sebetulnya itu keinginan. Jadi ibu harus ajak ngomongnya kayak orang dewasa. Anak ini pintar, ya sangat logik, ya nggak usah takut Bu. Dan ibu nggak usah tanya dari mana dia dapat. Aduh, Bu, sumber itu bisa dari mana-mana.
Dia mendengar tanpa sengaja, kan kupingnya tajam. Ibu cuma ngobrol, atau ini kita lagi lagi webinar, dia ada di samping, kedengeran, oh semua masuk gitu, ya, diproses. Oke, ya. Next, mungkin agak cepat dikit, saya coba usahakan selesai beberapa menit. Bagaimana mendidik anak yang lumayan aktif, suka berbaur dengan orang lain, dan terkadang orang lain tidak suka bermain dengannya? Itu pertanyaan dari Pak Noya. Iya, artinya memang ketika orang lain nggak suka, ya nggak apa-apa juga, masa semua orang harus suka sama dia. Carilah teman yang nggak punya teman. Dan kamu berteman. Jadi maksudnya gini, making friend. Berteman, cari teman. Jadi kalau dia nggak mau teman sama kamu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mungkin dia juga dia punya masalah atau dia apa gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi orang lain nggak suka berteman dengannya gitu kan. Jadi apalagi kalau dia maksudnya supaya aktif dan sebagainya. Kita kasih dia temen yang justru temen yang cuman sendirian. Kamu temenin, bawa makanan ya. Ini kamu bawa bekal 2, kasih dia. Nah, coba perhatikan. Ini kamu punya stiker, kasih teman kamu gitu. Jadi kita orang tuanya yang mengajak mereka berteman dulu, apalagi ini anak-anak kan masih TK ya. Next. Oke Bu, selanjutnya anak saya kalau udah ketemu sama temen lupa makan, ingatnya main. Kalau ikut makan pun hanya 1-2 suap aja, terus langsung bilang kenyang karena saking pengen mainnya. Apa yang harus saya lakukan jika seperti itu Bu? Apakah harus tetap mengingatkan atau agak memaksa anak untuk makan tepat waktu? Atau sebenarnya kita harusnya percaya dan mendengarkan keinginan mereka? Makan, kegiatan makan ya makan, main ya main, nggak boleh sambil. Ini akibatnya kalau sambil. Jadi makan ya duduk di meja makan, ya makan, nggak ada mainan. Jadi mau disuapin juga tetap di meja makan, nggak ada mainan, nggak ada tontonan. Jadi anak nggak melihat makan itu sebagai sambilan. Ya, oke, next. Ya, jadinya nggak boleh ya Bu ya sebenarnya kalau sambil makan sambil nonton YouTube atau sambil nggak boleh. Dia harus tahu bahwa kegiatan makan adalah makan. Makan dan makanan ini memang harus habis. Ya, porsinya sedikitin dulu lah supaya dia kelihatannya berhasil, dia bisa makan habis. Ya, karena kan makan tuh pembiasaan, habit. Ya. Baik, selanjutnya Bu. Nah, saya mau tanya kira-kira bagaimana pembelajaran menurut kepribadian anak itu diterapkan saat belajar di sekolah atau sekolah umum. Kalau di rumah mungkin lebih mudah penerapannya, orang tua bisa memahami dan sabar mengikuti kepribadian anak. Tapi kalau di sekolah gimana ya Bu? Biar seimbang rumah dan sekolah. Ya, nggak ada, pada umumnya aja. Sekarang tiap anak pribadi berbeda. Kita punya 25 anak di kelas, ya 25 yang berbeda. Ada yang cepat belajarnya, ada yang lambat belajarnya, ada yang mesti dikasih tahu sekali bisa, ada yang harus 20 kali bisa. Jadi nggak apa-apa. Menurut saya jangan diikutin yang lambat, sehingga yang cepat nanti boring. Juga jangan ngikutin yang cepat, nanti yang lambat jadi kewalahan. Sekarang kita memang harus memperhatikan semua ya, di tengah-tengah lah speednya. Jadi kalau yang lambat berarti kita mesti kasih remedial, kita kasih dia untuk pengulangan itu lebih personal. Nah, yang cepat berarti mesti kasih pengayaan. Jadi ini dia udah selesai. Oh, buat anak yang cepat mah kasih aja lagi ada kerjaan tambahan, ada tugas tambahan gitu. Ya, next. Oke, selanjutnya untuk chat satu lagi dulu ya. Bagaimana cara merecovery anak yang ternyata karang? Kadang orang tua tidak sadar ketika marah atau menasihati anak, ternyata anak itu sakit hati jadinya. Minta maaf, rekonsiliasi, salah minta maaf, nggak apa-apa. Jadi anak juga belajar, kalau dia salah dia juga minta maaf. Ya. Tadi ada orang tua yang ingin bertanya langsung.
dari mamanya Darren. Silakan mamanya Darren. Ya, shalom Ibu, dengan papanya Darren, Bu. Oke, papanya Darren. Ya, shalom Bu Carlot. Bagaimana kita mengetahui bahwa kadang kan gini, orang tua saat ini adalah mungkin begitu besarnya intuisi bagaimana dulu kita dididik. Sehingga kadang kerasnya kita itu adalah dulu apa yang kita terima. Walaupun seharusnya itu tidak baik ya, karena apalagi kita sudah kenal Tuhan, hal-hal yang mungkin tidak baik yang kita terima harusnya kita tidak lakukan seperti itu ya Bu. Nah tapi kadang kan ada beberapa hal yang kita terima itu dan kadang kita aplikasikan walaupun itu ternyata menyakiti hati anak kita gitu. Nah bagaimana cara kita tahu hati anak itu tersakiti? Mungkin seperti sebelumnya tadi ya, pertanyaan tadi, menyakiti anak dan bagaimana kita agar kita bisa mengkontrol diri kita, komitmen gitu untuk terus mendidik sesuai dengan ajaran Tuhan. Terima kasih. Iya, jadi kita tuh ini yang disebut inner child, Pak. Jadi ada masa lalu kita, bagaimana kita diperlakukan, ternyata itu berpengaruh ketika kita dewasa, ketika kita menjadi orang tua. Jadi kita harus membereskan luka-luka kita dulu. Jadi ingatan-ingatan kita, kan kita nggak bisa lupa ya kalau kita dipukul. Saya juga nggak lupa tuh, saya dicabein sama mama saya disabet pakai kemoceng, pakai gebukan kasur. Pokoknya tuh hal-hal yang abusive di masa lalu. Tapi waktu saya mengingatnya, saya sudah tidak merasa sakit lagi, tidak merasa perih lagi. Saya sudah berdamai. Yang saya juga pikir, iya orang tua saya sekolah juga cuman sampai SMP, dia nggak pernah dapat parenting, dia dibesarkan oleh ibu, bukan ibu kandungnya, ibu angkat, yang juga nggak punya empati seorang ibu. Jadi dulu dia juga di abuse sejak kecil. Jadi saya coba memahami di balik itu. Sehingga ketika saya memahami why-nya, saya bisa menerima accept. Apa yang dilakukan mama saya itu bukan dalam bentuk kebencian. Jadi apa yang dilakukan mama saya di dalam ketidakmengertian. Jadi ketika saya berdamai dengan diri saya, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan Tuhan, itu sebagai titik awal perubahan mindset saya. Sehingga sekarang ketika saya sudah melakukan, terlanjur melakukan, ya saya akan datang kepada anak. Dan saya nggak akan membela diri. Kan dulu kan mama digituin sama oma, mama gini. Nggak usah, itu namanya defense. Jadi sekalipun kita salah, kita cuma bilang papa salah. Akui, lalu yang kedua, sehingga kamu menjadi terluka. Ya. Dan nggak usah ngomong, itu bukan maksud papa. Maksud papa baik, nggak usah, itu defense. Atau kamu juga sih yang begitu, jadi papa begini. Enggak usah, itu namanya bukan minta maaf ya, itu menyalahkan. Jadi minta maaf mengakui papa salah, lalu kedua, apa yang terjadi denganmu akibatnya. Yang ketiga, back, mohon. Maukah kamu mengampuni papa? Udah, cuma 3 itu langkah, 3 langkah. Ketika kita minta maaf, dan itu dengan tulus. Lalu lihat reaksi anak. Kalau reaksinya, enggak kok Pak, enggak. Aku nggak inget. Kapan ya Pak? Gitu. Sama ketika reaksinya, dia keluar air mata, dia ngembeng. Lalu kelihatan lah dari wajah anak-anak. Anak-anak kan nggak bisa menipu ya. Agak maksudnya gini nih, sulit untuk menutupi gitu. Jadi ya disitulah rekonsiliasi. Dan ternyata minta maaf tuh nggak bisa sekali. Mungkin harus puluhan kali pada anak tertentu begitu. Untuk dia merasa betul, karena dia memaafkan pun itu juga proses. Ya. Next. Oke, selanjutnya Bu, berbagai macam jenis kecerdasan yang ada pada anak, misalkan tuntutan belajar di sekolah tidak mencapai target anak. Apa yang harus dilakukan sebagian orang tua dan sekolah? Ya kalau nggak sampai tujuan tuntutan ya remet aja, remedial. Itu aja Bu. Iyalah. Apa orang gini loh, ada yang sekali belajar bisa, ada yang harus 20 kali dan nggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua,
Kalau pakai cara itu nggak berhasil, harus pakai cara lain. Dan multiple intelligences itu sebetulnya membuat kita punya pintu-pintu masuk yang berbeda-beda. Pada anak musikalit, pada anak musik, pada anak yang cerdas musik, kita pakai musik untuk dia mudah mengerti, mudah menghafal gitu. Ya, jadi pakai keberagamannya. Baik, Bu. Untuk selanjutnya dari Bapaknya Hanesa yang sudah angkat tangannya. Tolong Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Angre dan Bu Carlota, selamat pagi. Ini Bu, saya papanya dari Hanesa dan Angel Bu ya. Saya ingin bertanya mengenai untuk anak saya Hanesa nih Bu. Dia akhir-akhir ini dia untuk belajar tuh sudah kurang greget Bu ya. Kita juga bingung sebagai orang tua nih, kita membuat cara, kita berusaha untuk mendisiplinkan Hanesa, nanti di pertengahan itu sudah mulai buyar. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, Hanesa ini orangnya selalu ketakutan Bu, selalu seperti dihantui kalau dia disuruh tidak percaya diri Bu gitu Bu. Kira-kira apa ya langkah-langkah yang apa dan solusi apa ya? Apa ada rekomendasi apa yang akan harus kita lakukan Bu terhadap Hanesa Bu? Makasih Bu. Bapak punya headset Pak? Tidak Bu. Tidak Bu, tidak. Ya. Saya sedang menjawab pertanyaan Bapak. Jadi saya khawatir anak Bapak ada di situ dan anak Bapak bisa mendengar. Jadi itu yang saya minta Bapak pakai headset. Oke, saya pindah ke ruangan aja. Oke Bu, silakan Bu. Ya. Ya, sebetulnya Pak, Bu, Bapak Ibu, kita ini yang lagi belajar. Jadi jangan anak-anak dengar. Nanti yang ada begini tuh Pak. Ingat nggak kata Bu Charlotte? Bapak tuh nggak boleh begitu-begitu. Itu yang kita nggak mau. Sampai jadinya bumerang begitu. Ya. Jadi tadi kalau Bapak bilang anak ini mungkin rentang perhatiannya yang pendek. Pada anak-anak sekarang ini memang sulit sekali karena dia dipengaruhi dengan gadget itu kan, mau nggak mau belajar lewat gadget dan sebagainya. Jadi memang untuk punya rentang perhatian yang panjang itu memang butuh kegiatan offline, kegiatan online. Jadi gini, dia kan udah belajarnya lewat online, jadi mainnya udah nggak boleh online lagi, jadi udah nggak nonton lagi. Jadi mau ngajak berenang kayak ngajak bercocok tanam, ngajak cooking lah, ngajak apa pokoknya activity. Itu menolong untuk dia punya rentang perhatian. Jadi makanya kenapa para terapis, ya terapis itu yang nggak ada yang online, ya terapis ya dia harus misalnya punya konsentrasi, entah dia melukis, entah dia main piano, entah dia berjalan di atas titian, entah dia memindahkan dari beras satu tempat ke tempat yang lain dan dia harus konsentrasi, entah dia menuang air, pokoknya hal-hal semacam itu untuk membuat dia perhatian. Lalu ketika anak belajar yang dibutuhkan semangat, jadi environment itu harus kondusif. Lah bagaimana dia mau belajar kalau sebelah itu ada film atau mamahnya lagi nonton YouTube, dia kepengen juga tergoda dan sebagainya. Jadi memang environment itu environment belajar, iya. Nah, lalu ketika sekarang dia nggak percaya diri, Pak, percaya diri tadi saya sudah sebut, mulainya dari penerimaan diri. Sehingga gambar dirinya positif, self-esteem-nya positif, percaya dirinya positif. Kalau dia dimarahin, kalau dia dibandingkan, kalau dia dibentak-bentak, bagaimana bisa pede? Kalau dia dikritik, ya selalu disalahkan tuh, dedek sih, kakak sih, gitu ya. Gimana dia punya percaya diri? Jadi memang kepercayaan diri itu sesuatu yang kita bangun dari keberhargaan diri. Keberhargaannya ada dari keberadaannya. Jadi makanya tadi yang saya terus-menerus ingatkan, terima anak apa adanya. Keberadaan.
dan berharga. Jadi dari mana, Pak? Mulainya dari pujian. Sini, Dek. Papa sayang sama kamu, Dek. Kalau dia salah, katakan it's okay, nggak apa-apa. Semua orang bisa salah kok. Ayo coba lagi. Aku nggak bisa, Pak. Coba lagi. Ayo. Papa ada di samping kamu. Orang gagal. Ada yang sekali gagal, ada yang 100.000 kali gagal. Itu lihat tuh, Thomas Alva Edison. Berapa kali dia gagal. Tapi yang penting, tiap kali gagal, dia bangun lagi. Dia bangkit lagi. Sini deh, kamu ya, itu ciptaan Tuhan yang sempurna di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Ya, jadi nggak gini, aduh deh, itu kulit kamu hitam sekali ya. Itu hidung kamu pesek, mata kamu begini. Aduh please, nggak ada. Semuanya indah di mata Tuhan. Kan mata manusia yang menilai, ini kurang lah, itu jelek lah, inilah gitu. Nah, jadi memang tidak ada perbandingan. Ya, coba itu dulu, Pak. Oke? Oke, selanjutnya Bu, makasih Bu. udah ya Pak Hanesa ya. Ya, makasih Bu. Untuk mamanya Velof, tunggu dulu ya. Kita baca yang dari chat dulu. Pertanyaannya Bu, saya pernah dengar juga di seminar parenting bahwa memukul anak boleh sampai pada usia tertentu, kalau nggak salah sampai kelas 5 SD. Dan memukul juga di bagian paha, jangan sampai bagian kepala. Bahkan di firman Tuhan juga ada memukul dengan menggunakan rotan, jangan pakai tangan. Jadi menurut Ibu benar-benar tidak boleh pukul ya, walaupun dengan rotan. Saya melihat konteksnya saat ini. Jadi memukul itu bukan lagi budaya. Apakah perlu nggak pukulan itu? Jadi kalau pukulan itu diperlukan dan bisa berguna bagi dia, silakan. Tapi apakah cara itu yang perlu dipakai? Bagi saya, kalau Anda udah semua cara dipakai, cuman tinggal satu-satunya cara, yaitu mukul. Pukullah. Tapi waktu Anda memukul, Anda pastikan hatinya bertobat. Kalau enggak ada gunanya. Karena yang paling penting kita harus pukul hatinya. Pukul hatinya maksud saya, hatinya harus hancur karena pertobatan. Jadi bukan karena sakit hati. Karena pukulan bisa menghasilkan hati yang keras. Kalau keras hati itu sulit sekali menghancurkannya. Jadi pakailah cara apapun untuk membawa anak itu bisa bertobat. Jadi bukan kapok saja. Biar kapok nih, biar kapok. Itu namanya abusive. Abuse, menyiksa. Dan kita enggak jadi orang tua penyiksa. Kalau Alkitab mengatakan rotan, pukulan, kita melihat sekarang konteksnya, yaitu ketika yang dipukul itu tujuannya adalah membuat hatinya bertobat. Ya. Jadi kalau pukulan itu bisa efektif, tapi kalau kelas 5 dipukul, ya bisa balas lagi pukul. Dulu biasanya saya hanya mengatakan boleh di bawah 5 tahun, itu di pantat bukan di paha ya. Tapi itu kalau anak memberontak. Jadi kita udah pakai cara, nasehatin, udah pakai konsekuensi, udah pakai apa, dia sengaja. Kita hanya bilang gini, ini adalah tongkat kasih. Supaya kamu tidak mengalami konsekuensi dunia. Konsekuensi dunia itu penjara. Jadi terpaksa mama pakai ini tapi untuk mengingatkan kamu. Dan supaya kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini mama yang pukul, belum Tuhan yang pukul. Wah, Tuhan yang pukul lebih menakutkan. Nah, tetapi segala cara itu sudah kita lakukan. Ya. Kira-kira paham itu? Next. Ini kita harus batasi Bu Anggre, karena kalau tidak dibatasi sampai jam 1 juga bisa. Berarti sudah saya tutup ya.
chatnya udah saya tutup, Chatnya udah Bu Anggrek. ditutup, tinggal yang Jadi ini sisanya terakhir, aja ya Bu ya, yang sampai jam sudah. 11 saja ya. Oke. Maksimal. Untuk selanjutnya dari mamanya Velov, Ibu Novi, silakan. Ya, terima kasih Bu Anggrek. Selamat pagi Bu Charlotte. Saya mau tanya, gimana caranya mengatasi anak yang nggak mau mengakui kesalahannya? Misalnya dia udah tahu itu salah, tapi ada aja caranya untuk bela diri gitu. Kayak saya misalnya mau ngajarin biar dia tahu kalau hal itu salah, kamu nggak boleh lakukan gitu kan. Tapi kadang dia malah balik ke kita, balik kayak ngajarin kita gitu. Gimana cara mengatasinya? Iya, anak-anak kan tadi saya bilang peniru ulung. Jadi bagaimana kita belajar mengakui kesalahan, itu bagian dari kita ngajarin anak untuk dia juga ngakuin kesalahan. Kasih saya contohnya, Bu Novi. Peristiwanya kayak apa? Misal dia kayak banyak sih ya, kadang cuma hal kecil Salah sih. satu aja, apa misalnya? Salah satu misalnya kayak dia dulu pernah main tangan gitu. Apa? Main tangan. Dia pernah pukul gitu, pernah pukul saya. Terus saya bilang, nggak boleh melakukan itu, nggak bagus, nggak sopan gitu kan. Nah, terus kadang nanti dia bilang, kayak pokoknya ada aja dia bela diri gitu. Dia kayak nggak mau mengakui kesalahannya. Enggak. Dia jawab apa ketika ibu bilang nggak boleh ya lakukan itu ya. Nggak boleh pukul mama. Dia jawabnya apa? Kadang dia kalau soal pukul, dia waktu itu jawab apa saya juga udah lupa sih ya. Enggak, supaya maksud saya bisa kasih tahu apa yang harus dikasih tahu ke anak gitu. Misalnya apakah dia bilang, contohnya kayak gini, dia lagi main sama teman, dia lagi main sama temannya, terus dia misalnya misalnya dia nggak sengaja gitu, nggak sengaja injak kaki temennya, terus habis itu dia langsung kayak, lagian kakinya misalnya lagian duduknya kayak gitu sih, kakinya dilurusin gitu, bukannya dilipat atau ditepuk kayak gitu. Oke. Paling dia jawabnya kayak gitu. Langsung kasih tahu dia, apapun temenmu duduknya kayak apa, tapi apa yang sudah kamu lakukan? Tanya dia, nginjek kan? Iya. Walaupun nggak sengaja, nggak apa-apa. Sengaja, nggak sengaja, tetap harus minta maaf karena kamu nginjek. Jadi ajarin anak bertanggung jawab. Kalau enggak ngeles terus, ngeles. Jadi misalnya kayak dia pukul ibu. Lalu kasih tahu kan, nggak boleh pukul. Kalau dia jawab, aku nggak sengaja kepukul, maksudnya tangannya lagi gerak. Oh iya, sekalipun kamu nggak sengaja, tapi karena tadi kamu udah nyentuh atau kepukul, kamu harus minta maaf. Maaf ya mama, aku nggak sengaja. Sehingga jadi bikin mama sakit gitu kan, maksudnya kepukul gitu. Aku lain kali lebih hati-hati. Sehingga aku tidak dengan sengaja. Enggak sengaja aja harus minta maaf, apalagi sengaja. Kalau sengaja berarti punya motif jahat. Mukul kan? Gitu. Nah ngeyelnya ini hati-hati. Karena saya juga khawatir dia contoh. Contoh, kita tuh orang dewasa juga biasa suka ngeyel gitu ya. Maksudnya kita coba untuk merasionalisasi. Jadi misalnya, mama aku ini, ya kamu sih begini gitu kan. Kita kadang-kadang suka gitu. Nah tanpa sadar itu diadop, ditiru oleh anak. Nah itu yang sebetulnya kita akan melihat cerminan apa yang terjadi pada anak-anak kita. Itu adalah cerminan diri kita. Nah, perubahan kitalah yang akan membuat anak-anak kita berubah. Dimulai dari mana? Mulailah dari saya. Saya percaya kok kalau kita berubah, anak-anak berubah. Misalnya Anda bilang, ya anak-anak saya suka teriak-teriak, bentak-bentak. Kita mulai dari kita dulu nih. Sekarang ngomong semua nada dasar, do sama dengan C. Pasti anak keikut. Karena environment, lingkungan. Ya. Gitu ya Bu Novi. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Charlotte,
bagaimana menerapkan pola bahasa yang tepat untuk kakak adik yang memiliki kepribadian sangat berbeda. Sang kakak introvert, melankolis, pragmatis, sedangkan adiknya ekstrovert, koleris, dan sanguinis. Nggak apa-apa, pakai bahasa biasa aja. Nggak ada yang harus di apa? Kalau maksudnya bahasanya tuh apa? Maksudnya apa? Bahasa yang jadi lembut dan sebagainya, enggak. Biasa aja. Karena dia juga akan bertemu dengan orang-orang yang rupa-rupa. Anda berbeda ketika pendekatan yang sifatnya ketika ada konflik gitu ya. Pada anak melankolis, flegmatis, berarti Anda mesti sendiri. Dia jalan keluar gitu kan untuk ngobrolnya. Tapi kalau adiknya koleris, sanguin, oh mungkin Anda langsung bisa ngomongnya direct. Ya, jadi mungkin itu kali yang dimaksud ya, direct, indirect itu ya. Kira-kira begitu kan, menggunakan bahasa yang tepat maksudnya cara kali ya. Kalau Iya, bahasanya cara. mah ya bahasa Indonesia kali ya. Iya. Caranya. Iya. Mungkin itu direct, indirect. Next. Oke, Terakhir selanjutnya ya. untuk Yang terakhir nih, terakhir ya. yang langsung nih dari mamanya Peter Collins. Silakan Mama Peter Collins. Terima kasih Bu. Saya mau tanya ya, kalau untuk anak untuk mengajarkan anak dengan seksualitas nih, gimana ya cara enaknya gitu? Kalau saya, karena saya nih contohnya anak saya nih Colin ya, yang TK. Kan saya ajarin dia kalau habis pipis harus dibersihkan, karena dia memang belum disunat ya. Jadi saya harus dibuka terus dibersihkan, itu saya ajarin kan begitu. Nah, entah apa sensasi geli atau apa gitu ya. Jadi dia kalau mau tidur saya perhatiin dia kadang suka pegang-pegang gitu. Saya jadi curiga kalau ngapain tangannya di bawah selimut karena lagi ngapain gitu ya. Jadi saya jadi curiga terus. Saya udah bilangin nggak boleh, nanti sakit, nanti bisa berdarah loh gitu. Nggak boleh begitu, jangan dipegang-pegang ya. Jadi itu anak TK gitu loh. Saya juga jadi bingung apakah ini normal. Jadi saya kadang kalau tidur dia kalau udah selimutan saya bilang tangannya keluarin gitu supaya saya bisa lihat dia tuh nggak pegang-pegang gitu loh. Iya saya nggak tahu dia tuh satu itu normal atau enggak. Terus gimana sih cara ngajarinya supaya jangan gitu. Terus bahasanya yang bagaimana, karena saya udah berulang-ulang kali bilang sampai dari lembut sampai marah dia ya masih begitu gitu, entah sadar atau nggak sadar gitu loh. Terima kasih ya Bu. Karena anak-anak seumur itu 4 tahunan mulai merasakan kenikmatan ketika dia menyentuh. Makin ibu larang, makin bikin dia penasaran. Jadi di bawah sadar makin dia akan melakukan. Jadi ibu nggak usah ngomong, nggak usah teriak-teriak, nggak usah dimarahin. Tarik aja tangannya. Tarik tangannya, kemudian suruh pegang bantal. Jadi ada sesuatu yang dipegang. Ya. Jadi waktu dia mau tidur, ini pegang mami nih, pegang mami. Ya. Ini sekarang bantalnya. Jadi nggak usah, ngapain tangan kamu? Nah anak-anak itu udah ditumbuhkan dengan rasa tidak aman. Lalu dia cari amannya dengan ketika dia menyentuh, memegang-megang itu. Jadi itu menjadi bagian ketika dia rasa secure-nya ada di situ. Jadi semakin gelisah ya semakin meningkat. Jadi bikin tenang dengan cerita, dengan apa begitu, justru bukan dengan disorot dengan seperti kayak dia sedang melakukan dosa gitu ya. Jadi ini yang harus harus dirubah caranya ya. Oke, saya pikir sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua perhatiannya ya. Saya kembalikan Bu Anggrek. Ya, terima kasih Bu Charlotte untuk materi parenting hari ini yang sudah sangat menyerap di dalam pada orang tua semua ya. Kiranya semuanya dapat membantu dalam kita mendidik, mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau tadi itu anak-anak tuh nggak boleh diperbandingkan dan dipertandingkan ya Bu ya. Terus mendidik anak itu harus tegas, tega, dan teguh. Nah itu ya Bu Charlotte ya. Oke, nah kita sudah selesai untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bu Charlotte. Seperti yang tadi sudah dijanjikan,
ada hadiah bagi orang tua nih. Kriterianya adalah tadi ditampilkan oleh Bu Fajar. Nah, yang orang tua pertama hadir secara adalah Natania 3B. Boleh tahu dari Bungur atau HI dari supaya HI bisa atau Bungur dicatat? ya ini ya? Ini enggak tahu tadi. Natania 3B. Oke, lalu tadi ada orang tua yang bertanya secara langsung, Victoria A2 dari Harapan Indah, Christian Jason kelas 1 SD. Dari mana Bu Anggrek? Ini dari nggak tahu juga dari mana. Christian Jason tadi yang bertanya dari Harapan Indah atau Bungur? Dari Bungur, Bu. Dari Bungur, oke. Lalu Joshua Rahmat dari SD Bungur. Lalu yang bertanya melalui chat, Hanesa TKB dari Harapan Indah, Pak Noya dari Bungur, lalu Oktalini Husoda, ini dari Harapan Indah atau Bungur ya? Husodo, Bu, dari Husodo, ini calon mau masuk Bungur, calon mau dari masuk Bungur. Oh, baru iya, mau mau masuk Bungur. Sorry. Husodo. Husodo, oh sorry. Nggak apa-apa. Oh, mamanya ini ya, mamanya si Nathanael. Oh, Nathanael. Oke. Nathanael, iya, terima kasih. Lalu Valeri, TKA Harapan Indah. Ini ya, ada 8 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Iya, Buku nanti akan karangan Bu Charlotte. Buku karangan Bu Charlotte. Nanti akan didistribusikan ya, yang Harapan Indah akan ke kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Terima kasih. Ya, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa kita masih ada gelombang kedua ya Bu ya. Masih ada sampai bulan akhir Maret. Akhir Maret. Untuk Bapak Ibu mungkin ada saudaranya, kenalannya, kerabatnya, siapa aja, yuk ajak untuk mendaftarkan dan bersekolah di sekolah Kristen St. John, baik yang di Bungur maupun yang di Harapan Indah. Oke, dengan ini webinar kita selesai. Saya minta tolong pada Bu Susan untuk menutup dalam doa. Bu Susan. Bu Susan? Bentar, sinyal. Oh, sinyalnya yang kurang bagus, Bu Susan. Oke, Bu Susan. Bentar. Right, Bu. Maaf, Bu. Ya. Oke. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Charlotte yang begitu banyak memberikan pengalaman-pengalaman baru atau menyegarkan ketika kami para orang tua dan guru juga memang mungkin pernah mendengar, tetapi diingatkan kembali setelah kita semua mendengar paparan dari Ibu Charlotte bahwa tipe anak itu ada 4 dan mungkin itu yang bisa kita ingat bahwa di dalam mendidik anak juga tadi seperti Bu Anggrek katakan apa tadi tegas dan tegas dan apa satu lagi Bu Anggrek? Teguh Bu. Teguh. Oh, ya. Teguh betul. Nah jadi kita jangan ya sebagai orang tua siapa sih yang nggak, bukan berarti sayang yang salah, tetapi kita memang harus tegas teguh seperti sekarang banyak sekali yang seperti bilang bermain gadget ya. Sekali lagi terima kasih Bu Charlotte, juga terima kasih kepada para orang tua murid baik yang ada di Harapan Indah juga di Bungur serta guru-guru juga yang ada di Harapan Indah juga di Bungur. Terima kasih. Sebelum itu, sebelum kita meninggalkan ruang Zoom, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah mengirimkan Ibu Charlotte untuk berbicara hari ini. Biarlah semuanya apa yang boleh kami dengar akan kami lakukan atau mungkin Tuhan yang akan menyertai kami ketika kami mengetahui cara mendidik anak-anak kami yang masih kecil, yang menurut kami itu
sangat berguna bagi kelangsungan di dalam mereka berkembang untuk umur atau usia selanjutnya, Bapak. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga sudah memberkati setiap perangkat yang boleh kami gunakan, walaupun kadang-kadang sinyal kurang bagus, tetapi semua apa yang boleh kami dengar, biarlah itu semua menjadi kekuatan atau pengalaman ketika kami mendidik anak-anak, baik kami selaku orang tua murid atau selaku guru-guru di dalam kami mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan juga berkati aktivitas kami selanjutnya. Kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Charlotte, ya Tuhan, yang begitu sibuk, yang begitu banyak aktivitas yang harus beliau lakukan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah melalui Ibu Charlotte nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk kesehatannya, untuk keluarganya, Tuhan akan memberkati juga pelayanannya. Terima kasih Bapak, ampuni akan kekurangan kesalahan kami apabila di dalam kebersamaan kami mungkin banyak sekali yang mendukakan Engkau ya Bapak. Kami mohon ampun, kami mohon layakan kami di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya Bu Anggrek, tadi ada yang tanya di chat, kalau misalnya ada YouTube-nya nggak? Nanti ada YouTube-nya, nanti ini akan direkam, nanti akan dimasukkan di YouTube. Soalnya dia mau kasih lihat adiknya supaya adiknya bisa belajar juga. Jadi bagi orang tua nanti akan saya share di grup ya. Makasih Bu Anggrek. Oh, berarti kalau begitu Bu siapa Bu Fajar, ya. Mungkin bagi ke saya nanti buat Ya, IHI betul, juga bisa di-share. semuanya. Nanti semuanya dibagi. Akan diberikan linknya.